Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKB Hukum MA. Kali ini kita melanjutkan belajar mengenai kekuasaan kehakiman part ketiga, part terakhir, yaitu tentang kuasi peradilan. Kuasi peradilannya adalah lembaga-lembaga baru yang dibentuk dengan kewenangan yang bersifat semi atau kuasi peradilan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan ataupun fungsi administrasi. Jadi kuasa peradilan ini ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Informasi Pusat KIP dan Komisi Informasi Daerah KID, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. KPPU lembaga eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, pengadilan niaga diberi wewenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Atas putusan BPSK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya, arbitrase. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Komisi Informasi. Komisi Informasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, siapa saja dapat meminta kepada pejabat penyelenggara negara mengenai segala jenis informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang pejabat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dikecualikan menurut ketentuan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu. Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran didirikan atas dasar hukum yang jelas, yakni terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedudukannya berada di bawah lembaga eksekutif, yakni Menteri Perhubungan. Implikasinya karena di bawah eksekutif, ruang gerak Mahkamah Pelayaran menjadi terbatas. Nah, lalu di akhir presentasinya Pak Sunarto, dalam konteks kekuasaan kehakiman tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Walaupun hakim diberi kebebasan, akan tetapi harus juga memiliki tanggung jawab. Nah, teori kebebasan hakim, independency of judiciary, haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan atau judicial accountability. Nah, harapannya banyak kasus-kasus bisa terselesaikan selain dengan kebebasan hakim-hakim untuk bertanggung jawab, akan tetapi juga terjadi keterbukaan kepada publik sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman lainnya biar dapat amal jariah yang tidak terputus-putus, dan jangan lupa follow Instagram Rifki Al-Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.